dan juga Abdul Rahman. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim. Amma ba'du. Segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Di malam hari ini kita yang hadir di tempat ini masih menjadi hamba-hamba pilihan yang masih mau melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, di tengah dimana di luar sana bahkan sahabat-sahabat kita, keluarga kita sendiri banyak yang Allah sedang uji dengan penyakit, tapi semoga Allah akan penyakitnya. Tadi ada salah satu jamaah kita, keluarganya juga sedang koma di rumah sakit, dan hari ini pun tetangga saya ada anaknya yang meninggal masih kecil karena leukemia. Banyak teman-teman yang saya kenal yang kena leukemia, dan saya pernah berkata sebuah ucapan yang agak kasar. Saya mengatakan kalau ada orang kena leukemia, banyak saja minta ampun kepada Allah, karena yang saya lihat belum ada yang Allah angkat penyakitnya yang kena leukemia itu. Dan dia cepat, paling lama itu 1 tahun. Tapi itulah Allah memberikan kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan salah satu tokoh di Jawa Barat, anaknya tenggelam. Ada yang mengatakan apakah dia syahid? Di antara orang-orang yang syahid itu adalah wafatnya karena tenggelam. Kenapa? Di saat itu dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia sedang pasrah. Orang yang tenggelam itu enggak wafat seketika. Dia berjuang di dalam air, di tengah dimana dia tidak bisa bernafas, dan dia sadar bahwa maut sudah akan mendekatinya. Dan di saat itulah dia berserah diri kepada Allah. Dan orang yang tahu sebentar lagi, sesaat lagi dia akan kembali kepada Allah, pasti dia banyak bertobat kepada Allah. Maka di saat itu tidak ada lagi yang dia pikirkan, tidak ada lagi yang diharapkan orang yang sedang tenggelam itu, kecuali dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan dulu sebuah penelitian, orang yang tenggelam itu tidak merasakan sakit sebagaimana sakitnya orang pada umumnya saat dia wafat. Kenapa? Saking sibuknya, saking perjuangannya, di dalam susahnya bernapas, dia memikirkan dia akan wafat, dia memikirkan bagaimana dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai rasa sakitnya itu pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa hari ini belakangan, beberapa negara-negara yang mayoritas umat Islam turun ke jalan. Mereka membuktikan bagaimana kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah satu, bahkan beberapa orang dari partai yang ada di India yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di Indonesia yang belum ada aksi yang besar-besaran. Walaupun sudah ada pernyataan-pernyataan dari beberapa ormas, dari beberapa tokoh, beberapa ulama, kemarahan mereka terhadap ada sosok dari partai politik yang menghina baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung saja di negara itu tidak menerapkan syariat Islam. Kalau diterapkan syariat Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada hukuman yang lebih tepat, yang lebih pantas kepada orang yang menghina Nabi kecuali hukuman mati. Kalau dia orang non-muslim, dia masuk Islam, bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Muslim, maka dosa-dosanya masih bisa diampuni. Tapi kalau tidak mau dia minta maaf, minta ampun, kalau hukum Islam ditegakkan di negara tersebut, maka hukumannya yang paling tepat adalah hukuman mati. Dan hadirnya kita di majelis taklim ini, walaupun semakin sedikit kayaknya,
Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kecintaan kita mendapatkan syafaat. Alhamdulillah masih hadir Pak RT kita malam hari ini. Di tengah kesibukannya semoga Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah guru kita ketua majelis taklim juga hadir setia di malam hari ini. Dan banyak orang tua saya, guru-guru saya semuanya. Ustaz Seriono juga hadir malam hari ini, insya Allah. Beliau sebenarnya orang yang paling paham ilmu Quran di tengah-tengah kita. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya ingin melanjutkan Riyadhus Shalihin satu hadis saja. Duduk di majelis taklim itu jangan pernah kau lihat bagaimana besarnya taklim itu, di mana tempatnya, apa yang kau dapatkan. Tapi kalau ada satu perkumpulan dan di situ khusus satu hadis saja dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia baca, maka itulah majelis-majelis ilmu yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus juga ini. Bab kebenaran atau jujur. Dari hadis yang pertama di sini, fa'awwalu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syirka yahdi ilal birr, bahwa jujur, bahwa kebenaran itu akan membawa sebuah kebaikan. Dan kalau kita bicara asyidiki, jujur atau benar, ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, diberikan gelar As-Siddiq. Kenapa diberikan gelar As-Siddiq? Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, keesokan harinya orang-orang kafir Quraisy tidak ada satupun yang percaya. Bahkan Abu Jahal pun mengkampanyekan. Apa dia sampaikan? Sesungguhnya Muhammad itu dusta, dia bohong. Dia hanya berhayal, dia bermimpi, dia mengatakan saya menembus sampai langit yang ketujuh. Saya bertemu dengan Allah, mustawa kesawahan, bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya dilakukan dalam waktu yang sekejap. Bohong itu Muhammad. Tapi di saat itu ketika bertemu dengan Abu Bakar, disampaikan, wahai Abu Bakar, antukan dibakat Muhammadin, apakah kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Dia mengatakan melakukan Isra Mi'raj hanya sekejap bertemu dengan Allah. Lihat seorang sahabat yang kenal siapa itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, lau qala Muhammad, seandainya Nabi yang berkata dan betul itu keluar dari lisannya, jangankan Isra Mi'raj, bahkan sesuatu peristiwa yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada itu sekalipun, maka aku akan mempercayainya. Maka Abu Bakar Siddiq diberikan gelar As-Siddiq, yang berarti bahwa dia betul-betul benar, ucapannya benar. Kebaikan, kejujuran itu akan membawa sebuah keberuntungan, akan membawa sebuah kebaikan. Dan kita sering menyampaikan kisah-kisah bagaimana orang-orang soleh terdahulu, bagaimana Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i, ketika kecilnya dia ingin menuntut ilmu menuju kota Madinah, berguru kepada Imam Malik, dititipi banyak dirham oleh ibunya, disimpan di dalam celananya di depan supaya gak ada yang ngambilnya. Tapi begitu di tengah jalan ketemu sama rampok. Kelompok rampok ini ketika dirampok ditanya, kamu punya uang gak? Apa kata Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Ibuku menyimpan di kantong celanaku yang dijahit agar tidak ada satupun orang yang melihat dan menemukannya. Rampok ini berpikir bahwa dia sedang diolok-olok anak kecil yang masih remaja di saat itu, masih kecil. Kemudian dia mengatakan, tidak, ibuku benar. Begitu diperiksa ternyata banyak dinar yang disimpan oleh ibunya di dalam celananya tersebut. Ketua rampok ini bertanya, kenapa kau jujur? Kenapa kau gak bohong? Kalau kau bohong,
kami tidak mungkin menemukan di tempat yang tersembunyi seperti itu. Apa kata Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i di saat dia masih kecil? Ibuku berpesan satu kepadaku, wahai anakku, jangan pernah engkau berbohong apapun yang kau hadapi dan siapapun yang berbicara denganmu. Maka aku gak mau berbohong, kata kepala rampok ini. Tapi ibumu gak ada. Seandainya engkau berbohong di saat ini, maka ibumu gak tahu. Apa dia jawab? Kalaupun ibuku tidak tahu aku sedang berbohong, tapi ada Allah yang maha mengawasi, yang tahu apa yang keluar dari ucapan. Dan ini hampir sama dengan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kecil, dia melakukan perjalanan musafir untuk menuntut ilmu. Jadi orang-orang alim itu, kalau kita lihat sejarah-sejarah hidupnya, mereka itu aktivitas mereka menuntut ilmu terus berjalan menuntut ilmu. Insyaallah. Misal orang-orang kita di menuntut ilmu sama nyari duit. Tapi nyari duitnya juga untuk investasi akhirat. Amin. Insyaallah. Banyak orang-orang yang kelihatannya hidupnya biasa saja, penghasilannya banyak. Kenapa? Yang dia dapatkan semuanya investasi akhirat. Dan kita kan gak ada yang tahu siapa di antara kita yang paling banyak amalannya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini nuntut ilmu saat kecil. Ibunya membuat kantong di bawah ketiaknya ini supaya tidak ada yang menemukannya. Lagi-lagi ketemu sama rampok. Rampok ini nanya, kamu bawa apa? Dia bilang, saya membawa dinar yang banyak di bawah ketiakku yang dijahit oleh ibuku. Rampok ini dilewati, tidak percaya, nggak mungkin anak kecil ini, dia ngerjain kita. Ditanya kedua kalinya, jawabannya sama. Benar diperiksa dan uangnya banyak. Di saat itu dinarnya banyak. Maka rampok ini dibuka, diambil semuanya, kemudian ditanya, kenapa kamu jujur, gak bohong saja? Apa dia bilang? Ibuku memerintahkan kepadaku untuk jujur, tidak mungkin aku mendustai ibuku. Maka kepala rampok ini mengatakan, engkau tidak mau mendustai ibumu, sedangkan aku saja, jangankan ibuku, aku sudah mendustai sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rampok saja dia tahu ada Allah. Kita saja kalau melakukan dosa tahu bahwa Allah itu gak suka sebetulnya, tapi dosa itu masih kita lakukan. Rampok ini juga takut ya kepada Allah. Ada rasa takutnya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dua kisah ini membuat rampok itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri, bahwa kejujuran, kebaikan itu akan membawa sesuatu hal kebaikan. Hasilnya kebaikan. Jujur sama rampok saja membawa kebaikan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang mencuri, ngerampok Muhammad Idris Asy-Syafi'i tadi itu bukan hanya bertobat ke Allah, dia ikut Muhammad Idris Asy-Syafi'i untuk menuntut ilmu, dan dia pun menjadi orang yang saleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menghantarkan seseorang untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, kita menyingkirkan paku satu saja di jalan, kita menyingkirkan satu tangkai, satu dedaunan di jalanan yang bisa menyelakai orang lain, itu pahala yang sangat luar biasa. Ada tangkai duri, kurma sawit yang ada durinya kita singkirkan di jalan, itu pahalanya tidak kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu akan menghantarkan kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna rajula la yasduqu hatta yaktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi lil fujur. Indallahi siddiqan, dan tidak ada sedikit pun, sekecil apapun kebaikan itu, melainkan semuanya akan dicatat, disimpan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukuran kebaikan kita itu bukan manusia, ukuran kita Allah. Melakukan kebaikan sama manusia jangan pengen dipuji orang, ataupun kebaikan ini gak dilihat sama orang, karena sekecil apapun kebaikan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balangkahkan kaki ke majelis taklim malam hari ini, diniatkan ikhlas karena Allah. Kecil gak ada yang tahu tentang itu.
Bukan karena datang karena malu, bukan karena datang karena tetangga, karena satu RT, karena satu kampung, bukan karena itu, tapi benar-benar pengen mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebuah kebaikan yang tidak kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu akan membawa sebuah keburukan. Karena menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang tidak baik. Ketika anak Ridwan Kamil saja kemarin tenggelam, itu Masya Allah, baru beberapa hari sudah banyak media, sudah banyak para konten kreator yang menyampaikan ditemukan, hanya untuk view saja. Tapi ternyata beritanya itu bohong hanya untuk view. Dia tidak sadar bahwa kebohongannya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebohongannya itu merugikan, menyakiti orang lain, apalagi dalam kondisi orang yang sedang sedih, dia sedang berduka, orang yang dicintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ada kebohongan kecil, nanti akan muncul kebohongan yang besar. Sekarang mungkin masih bohong hal yang kecil-kecil. Sebulan kemudian dia akan bohong lebih besar lagi. Kenapa? Setiap sesuatu kebaikan itu dimulai dari yang kecil, maka dia akan menjadi kebaikan yang besar. Dan kebohongan, kesalahan yang kecil itu pun dimulai dari yang kecil-kecil, dan nantinya pun akan menjadi kebohongan, kesalahan, keburukan yang besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu menghantarkan orang masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang saleh, ketika dia ingin bermaksiat kepada Allah, jangan kau pikirkan bagaimana penilaian orang, tanggapan orang, tapi pikirkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada harta orang lain di jalan yang bukan hak kita, kita pengen ambil, jangan kau pikirkan bagaimana penilaian manusia kalau ketahuan, tapi yakin kalau kita ngambil 1 rupiah dari orang yang lain yang tidak halal bagi kita, Allah sudah menutup pintu rizki kita yang pengen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup pintu rizki tersebut. Allah membuat kita dihukum oleh Allah. Makanya kalau mau kaya itu dengan sedekah, tapi kalau dengan mengambil hak milik orang lain, maka Allah akan memberikan kesulitan kepada aku. Wa innar rajula yakdzibu la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan tidak ada sedikit pun kebohongan kecuali itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disimpan di sisi Allah. Makanya saat ini kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, malam hari ini melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis-majelis ilmu. Kita pengen duduk di tempat ini, kita berzikir bersama. Maka waktunya kita bertobat ke Allah, karena mungkin bahkan pasti dari kecil saat kita dilahirkan sampai hari ini banyak kebohongan yang kita lakukan. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia saja kita sudah dicaci maki. Di zaman sekarang luar biasa, dikit-dikit Masya Allah antum akan berhadapan dengan hukum. Dan itu antum anggap berat, padahal itu baru hanya dunia saja. Yang viral kemarin itu di Kelapa Gading, Jakarta, ketika ada orang yang menjual daging babi, hanya membawa masakan Padang ke rumah makan Padang, itu ditangkap bukan karena perkara jual daging babinya, karena tidak ada larangan kalau antum menjual daging babi. Cuma ini menjelekkan nama orang Minang yang dikenal akidahnya, agamanya kuat, keimanannya kuat. Orang-orang Padang itu imannya kuat-kuat, agamanya kuat-kuat. Untuk kalau sejarah itu, Buya Hamka itu dari mana? Orang Minang, orang Sumatera beliau, seorang ulama tokoh besar. Makanya orang Padang itu biasanya mayoritas kebanyakan mereka itu dari Muhammadiyah, karena kalau di perkotaannya itu, di kota itu mayoritas Muhammadiyah semua. Tokoh-tokohnya kumpul di sana. Yang banyak orang NU paling di pinggir-pinggir. Tapi kalau mau ketemu mayoritas orang NU, Jawa Timur itu mayoritas orang-orang NU semua, Insya Allah. Semoga ini hadisnya muttafaq alaih, disepakati
oleh Bukhari dan Muslim, dan kita tahu kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab isinya adalah hadis-hadis sahih semuanya. Makanya kalau ada orang, kenapa salah